Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Menurut daftar Indeks Daya Saing Global 2020 dari IMD Swiss, Taiwan berada di urutan ke-11, maju 5 peringkat dari tahun lalu. Untuk pertama kali dalam 3 tahun, kembali mengungguli Tiongkok dan merupakan tertinggi ketiga di Asia, hanya menyusul di belakang Singapura dan Hong Kong. Berdasarkan daftar Indeks Daya Saing Global terbaru dari IMD Swiss, Singapura tetap menduduki peringkat teratas. Amerika berturut 2 tahun turun menjadi ke-10. Taiwan sementara itu berada di peringkat ke-11, naik 5 peringkat dari tahun lalu, tertinggi ketiga di Asia, lebih tinggi dari Korea dan Jepang, dan untuk pertama kali dalam 3 tahun kembali mengungguli Tiongkok. Dalam penilaian 4 kategori utama, efisiensi pemerintah Taiwan berada di peringkat ke-9, tertinggi sejak 2017. Kategori efisiensi perindustrian dan pembangunan infrastruktur juga mencatat kemajuan, tapi dalam penampilan ekonomi turun menjadi ke-17. Pada prinsipnya disebabkan angka pengangguran yang lebih tinggi dari negara lain serta naiknya biaya penyewaan kantor yang meninggikan modal kehidupan. Taiwan telah memberlakukan pembukaan bersyarat bagi kunjungan pebisnis asing. Mulai 22 Juni, asalkan masa kunjungan tidak melebihi 3 bulan, pengunjung dari negara berisiko rendah hingga moderat akan diizinkan memperpendek masa karantina dengan cara membayar sendiri untuk menjalani tes COVID-19 5 hingga 7 hari setelah masuk ke Taiwan. Mengingat bahwa Taiwan tidak mencatat kasus positif COVID-19 lokal berturut-turut 66 hari, CECC mengumumkan mulai 22 Juni membuka izin masuk jangka pendek bagi pebisnis asing. Tapi ada 4 syarat yang harus dipenuhi, yakni pemohon harus berada dalam daftar yang diberi izin, menetap di Taiwan tidak melebihi 3 bulan, hanya melakukan kegiatan bisnis setelah memasuki Taiwan. Tempat keberangkatan adalah negara atau kawasan berisiko rendah hingga moderat dan tidak pernah bepergian ke negara lain 14 hari sebelum keberangkatan. Selain itu, bagi pengunjung yang berangkat dari 11 negara kategori A berisiko rendah, termasuk Selandia Baru, Australia, Makau, Brunei, Vietnam, Hong Kong, dan Thailand, dan dari 4 negara kategori B berisiko moderat, yaitu Korea, Jepang, Malaysia, dan Singapura, akan diizinkan membayar sendiri untuk menjalani tes COVID-19, yang kalau hasilnya negatif akan bisa mengubah tahap karantina menjadi pengendalian kesehatan mandiri, masing-masing pada hari ke-5 dan ke-7 setelah memasuki Taiwan. Salah satu dampak pandemi COVID-19, banyak sekolah ditutup, digantikan dengan pendidikan daring. Tapi di Indonesia, sepertiga populasinya tidak memiliki akses internet. Banyak keluarga bahkan tidak punya suplai listrik. Di tengah semua ini tetap ada guru yang nekat mencerdaskan anak didiknya dengan menempuh jalan terjal untuk mengajar di rumah muridnya. Sebuah motor tampak menempuh jalan pegunungan yang terjal. Tujuan pengendaranya bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk mengajar di rumah murid. Henrikus Suroto adalah seorang guru SD di sebuah desa pegunungan di Jateng. Tapi sejak sekolah ditutup dan sistem pengajaran daring diberlakukan akibat pandemi pada pertengahan Maret, dia memutuskan secara pribadi memberikan pelajaran di rumah murid-murid yang tidak memiliki akses internet atau suplai listrik. Untuk mencegah risiko penularan, guru dan murid tidak lupa mengenakan masker. Kami masih tetap menjaga itu dengan menjaga jarak dan menjaga kesehatan saya pribadi dan juga anak-anak. Luasnya Indonesia menyulitkan pembangunan infrastruktur internet. Diperkirakan sepertiga dari 270 juta populasinya tidak memiliki akses internet, maka pengajaran daring adalah tantangan besar. Kalau di pedesaan seperti yang kami tempat itu jauh dari sinyal. Kalau HP untuk yang online saya nggak punya. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah hampir 40.000 dan masih cenderung meningkat, tapi berbagai pelonggaran telah dilaksanakan. Kaum pelajar juga berharap bisa secepatnya kembali ke kampus sekolah. Sekian Warta Berita PTS. Berikutnya kita saksikan kaktus berbunga di Rusia. Jumpa lagi pekan depan.